Kami adakan kembali ragam berita seputar arus mudik, saudara. Jalur lintas Selatan Nagrek sudah dipadati kendaraan yang akan mudik ke arah Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat sejak pagi tadi. Lebih dari 70.000 kendaraan diprediksi akan melewati jalur itu hari ini. 4 hari jelang Lebaran, antrean kendaraan pemudik terjadi di Simpang Cikaledong arah Tasikmalaya. Sejak 7 hari sebelum Lebaran hingga hari ini, jumlah kendaraan yang melintasi jalur Nagrek terus bertambah. Kemarin, sudah lebih dari 70.000 unit kendaraan roda 2 dan 4 menggunakan jalur ini menuju Tasikmalaya ataupun Garut. Hari ini, jumlah kendaraan diperkirakan akan lebih signifikan bertambah dari kemarin. Kita tinjau titik lainnya. Kendaraan yang hendak keluar gerbang tol Pejagan menuju jalur Pejagan Krupuk Purwokerto macet panjang hingga 5 km. Penumpukan kendaraan di pintu keluar tol Pejagan mengular sejak simpang susun Pejagan, meski pihak tol Pejagan telah membuka 5 dari 6 gardu tol. Berdasarkan data pengelola tol Kanci Pejagan, jumlah kendaraan yang keluar masuk tol Pejagan dari arah Jabodetabek mencapai 21.437 unit yang didominasi mobil pribadi travel dan bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Titik berikutnya, rekayasa lalu lintas satu arah atau one way arus mudik Lebaran sudah diterapkan sejak Jumat pagi dari tol Jakarta Cikampek kilometer 72 hingga gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Hingga Sabtu sore, gerbang tol Kali Kangkung dipadati kendaraan pemudik, baik mobil pribadi maupun bus penumpang. Petugas sudah membuka semua gardu tol untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Titik berikutnya, antrean kendaraan memadati gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat pada Sabtu sore. Hingga Jumat kemarin, 5 April 2024, setidaknya sudah 551.000 unit lebih kendaraan melakukan perjalanan meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jumlah itu meningkat 33,17% ketimbang arus lalu lintas normal. Kita tinjau keadaan terbaru untuk arus mudik di sejumlah titik, persisnya di gerbang tol Kali Kangkung. Ada jurnalis Kompas TV Jinawi Rana, dan kita juga akan tinjau di kawasan gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Saya ke Jinawi dulu. Jinawi, untuk kepadatan arusnya, untuk keadaannya sekarang masih terlihatkah atau sudah mulai terurai? Ini memang di gerbang tol Kali Kangkung terlihat masih terjadi kepadatan kendaraan pada jam 5 sore ini, dan terlihat rangkaian kendaraan ini mulai dari 2 km menuju gerbang tol Kali Kangkung ini untuk melakukan pembayaran, dan juga kepadatan ini setelahnya juga. Nah, bisa dilihat saudara di belakang saya ini, kepadatan kendaraan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga bus. Nah, ini dari arah Jakarta. Semenjak dibukanya jalur one way dari arah Jakarta menuju ke arah timur atau arah Semarang ini, berangsur-angsur volume kendaraan ini mulai meningkat, terlihat di gerbang tol Kali Kangkung. Mulai pagi tadi ada sekitar 3.000 kendaraan per jam hingga pukul 2 siang, kemudian berangsur-angsur naik. Nah, melihat adanya kepadatan dan juga kenaikan volume kendaraan ini, Tifal dan juga saudara, tadi sore sekitar pukul 4, pihak Jasa Marga dan juga Dirlantas Polda Jateng membuka jalur one way dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Bawen sepanjang 30 km. Dari titik di mana saya berdiri ini, di titik 414 km, nantinya dibuka jalur one way lokal dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Bawen di kilometer 442. Nah, ini kebijakan ini digunakan untuk mengurai kepadatan begitu, karena jika kita melihat dari volume kendaraan yang banyak seperti ini, di mana kita ketahui di sini juga pada tanggal 6 April ini merupakan puncak arus mudik, di mana para kendaraan ini dari arah Jakarta dan juga sekitarnya sudah mulai memadati area Jawa Tengah, sehingga diberlakukannya jalur one way. Jika kita melihat tadi pagi belum ada kepadatan di sini, hanya lewat begitu saja. Kemudian hingga
Hingga siang hari mulai terjadi penumpukan kendaraan di depan gerbang tol Kali Kangkung hingga lebih dari 2 km. Nah, kebijakan one way ini masih dibuka hingga saat ini dan kemungkinan masih dibuka sampai nanti malam hingga akhirnya kepadatan ini berangsur-angsur terurai, begitu Tifal. Kangkung, tapi bagaimana untuk kendaraan yang meninggalkan Jakarta, Triksi? Apakah masih ada kepadatan di rest area, terutama di sekitar Anda di paling dekat itu di kilometer 57? KM 57 tentu sudah mulai terjadi peningkatan karena mengingat sebentar lagi atau setidaknya menjelang pukul 6 sore yakni adalah waktu berbuka puasa, ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat atau juga pemudik untuk melakukan istirahat sejenak, rehat berbuka puasa. Nah, sekaligus juga yang dilakukan adalah mengisi bahan bakar di rest area KM 57 sendiri. Mengapa kemudian KM 57 ini terjadi kepadatan di sana, menimbulkan antrian baik yang masuk maupun juga keluar? Ini dikarenakan KM 57 merupakan satu-satunya rest area yang terdekat dari masyarakat yang melewati jalur MBZ, lalu kemudian juga ada pertemuan di sana dari jalur bawah yang kemudian ini juga cukup menyebabkan kepadatan dari yang mau masuk ke dalam rest area maupun juga keluar rest area KM 57. Nah, terkait dengan peristirahatan atau tempat peristirahatan di KM 57 sendiri maupun juga di rest area lainnya, sebenarnya Tifal dan juga saudara, ini ada imbauan terkait dengan waktu atau durasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemudik untuk bisa berbuka puasa maupun juga beristirahat. Memang dibatasi sekitar 30 menit. Akan tapi ketika memang rest area sudah terlihat penuh dan juga tidak bisa lagi digunakan untuk melintas, maka sebenarnya imbauannya adalah masyarakat bisa melakukan istirahat ataupun juga mencari pom bensin ataupun juga untuk sholat atau beribadah di tempat lainnya, seperti misalnya di rest area lainnya, rest area setelah rest area KM 57 maupun juga sebenarnya bisa keluar terlebih dahulu di pintu keluar terdekat dari rest area KM 57 lalu kemudian bisa masuk kembali untuk melanjutkan perjalanannya melalui tol Trans Jawa. Nah, sebenarnya ini juga yang kemarin sempat ditakutkan oleh pemudik, yakni ketika sudah keluar dari tol Trans Jawa lalu kemudian melakukan istirahat sejenak dan kembali masuk akan dikenakan tarif yang sama seperti pertama kali datang. Nah, sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Jasa Marga terkait dengan tarif sendiri untuk tol Trans Jawa ini sifatnya adalah perhitungan jarak tempuh, sehingga memang tidak perlu khawatir lagi jika masyarakat atau pemudik akan keluar terlebih dahulu lalu kemudian melanjutkan kembali perjalanannya melalui tol Trans Jawa, karena memang akan dikenakan tarif berjangka jarak tempuh saja dan bukan jarak pertama kali melakukan pembayaran di gerbang tol begitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan arus lalu lintas di Cikampek Utama, Tifal dan juga saudara, sampai saat ini setidaknya sampai pukul 5 sore sudah ada 61.407 kendaraan yang melintas ke gerbang tol Cikampek Utama mengarah ke Palimanan dan juga ke Semarang. Tifal. Dari Karawang, Jawa Barat, Triksi Valencia melaporkan, sebelumnya Jinawi melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih kawan-kawan.